Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Audiobook Indonesia bersama Nurul Ilmarsah. Kali ini kita akan melanjutkan membaca buku yang berjudul Ya Allah Tolong Aku, penulis dari Aka. Bab ke-11, Minta Simpati. Selamat mendengarkan. Terkadang suatu masalah terasa berat jika dihadapi sendiri. Kau butuh seorang teman untuk meringankan masalahmu, atau setidaknya untuk mendengar keluh kesahmu. Di saat-saat seperti inilah kau membutuhkan teman, seorang yang bisa mengerti kesedihan dan penderitaan yang sedang kau alami. Membagi beban hati. Semua beban dan masalah akan terasa berat jika disimpan sendiri saja di dalam hati. Jika kau melakukan ini, semakin hari beban yang ada di hatimu akan semakin menumpuk, sehingga dada terasa semakin sesak dan pikiran terasa semakin berat. Inilah saatnya mengeluarkan sedikit beban itu. Bagilah beban yang ada di hatimu kepada orang yang kau percayai. Teleponlah atau temuilah seorang yang kiranya dapat kau jadikan tumpuan pelepasan segala perasaan yang ada di hatimu. Orang itu haruslah orang yang benar-benar kau percaya, yang sudah lama kau kenal, yang bisa menyimpan semua rahasiamu, dan dapat mengerti segala perasaan yang berkecamuk di dadamu. Carilah seseorang yang mau mendengarkan keluh kesahmu, walaupun orang itu tidak bisa memberikan nasihat yang berarti. Keberadaannya di sampingmu saat menumpahkan curhatan hati akan sangat berarti bagi dirimu. Orang yang tepat untuk tempat pencurhatan segala bebanmu itu bisa siapa saja. Apakah dia orang tua, adik, kakak, teman, kekasih, suami, istri, atau bahkan orang lain yang tidak kau kenal. Siapapun dia, pastikan bahwa dia memiliki rasa empati yang tinggi dan mengerti penderitaan yang kau alami. Orang itu tidak boleh egois. Setidaknya, ia harus rela menghabiskan waktunya untuk mendengarkan segala masalahmu. Biasanya, hati akan terasa lega jika kau sudah bercerita kepada seseorang. Rasanya beban yang ada di dada telah terangkat sebagian, walaupun seandainya kau tidak mendapatkan nasihat atau saran. Hanya dengan bercerita dan ditemani oleh seseorang dapat membuat hatimu terasa lebih baik. Sahabat adalah segalanya. Sahabat sejati adalah sahabat yang selalu menolong di saat kita membutuhkannya. Manusia tidak hidup sendiri. Ia membutuhkan orang lain yang bisa membantunya, serta untuk berbagi kebahagiaan maupun kesedihan. Untuk itulah kau membutuhkan seorang sahabat di dunia ini. Sahabat sebagai teman berbagi. Saya mempunyai seorang teman yang benar-benar baik. Apabila saya sedih, saya mengajaknya pergi sejenak untuk jalan-jalan, saling cerita dan saling bercanda atau saling tertawa di jalan. Dan hal-hal yang kelihatannya remeh itu berhasil mengobati kesedihan saya. Apabila bersamanya, saya seakan-akan lupa akan kesedihan yang sedang saya alami. Karena melihat tingkahnya yang lucu, saya juga merasa ikut senang dan ceria. Dengan melihat orang lain senang, hati terasa juga ikut terbawa senang. Sedikit banyak, ia membantu saya dalam mengatasi kesedihan atau masalah yang sedang saya hadapi. Oleh sebab itu, pilihlah teman yang baik, yang bisa menjadi teman berbagi dalam suka maupun duka. Teman sejati bukanlah teman yang hanya mau diajak bersenang-senang saja, atau hanya mendekati kita apabila sedang butuh saja. Itu namanya teman kepepet. Teman sejati adalah teman yang bisa mengerti situasi yang dialami oleh sahabatnya. Apabila sahabatnya senang, dia ikut bahagia. Apabila sahabatnya bersedih, dia ikut berduka. Seorang mukmin adalah cerminan dari saudaranya. Seorang mukmin itu bersaudara dengan mukmin yang lain. Dia tidak akan membiarkan saudaranya disia-siakan dan dicampakkan, dan dia akan menjaganya dari belakang. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sebagai persediaan. Teman juga merupakan persediaan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Di dunia, mereka bisa menjadi tempat meminta pertolongan dan simpati. Sedangkan untuk kehidupan kita di akhirat nanti, sahabat sejati akan selalu mengajak ke jalan kebaikan dan tidak merasa berat mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan temannya. Pentingkanlah olehmu berukhuwah, mengikat tali persaudaraan, karena merekalah yang menjadi persediaanmu di dunia maupun di akhirat. Apakah kamu tidak mendengar penyesalan penghuni neraka nanti? Kamu tidak mempunyai penolong dan tidak mempunyai sahabat atau saudara yang akrab di dunia dulu. Hadis riwayat Ali radhiyallahu an.
Sahabat sebagai pengaruh. Teman juga dapat mempengaruhi iman kita. Jadi, dalam berteman setidaknya kau harus memilih-milih yang baik hatinya dan agamanya. Jangan memilih teman berdasarkan kekayaannya, tampangnya, kepintarannya, atau kehebatannya saja. Tetapi pertimbangkan pula lah hati dan imannya. Karena sedikit atau banyak, diri kita pasti akan ikut dipengaruhi oleh tingkah laku dari teman-teman kita. Jika teman kita alim dan suka beribadah, tentunya kita akan ikut berimbas saat melihat sifat-sifat baik dan melihat dia rajin beribadah. Sedangkan sebaliknya, jika teman kita keranjingan ke diskotik misalnya, cepat atau lambat, pasti kau juga akan ikut terbawa mengikuti dirinya ke diskotik. Agama seorang itu tergantung pada agama temannya. Oleh sebab itu, telitilah dengan benar siapa yang akan dijadikan teman. Hadis riwayat Abi Hurairah. Lalu bagaimana caranya memilih teman yang baik? Di mana saya harus mencari teman yang cocok dengan diri saya? Sebenarnya teman yang cocok tidak perlu dicari. Dia akan datang sendiri. Biasanya, dua orang bisa akrab karena memiliki persamaan. Entah itu sama dalam selera, dalam sikap, dalam iman, dan sebagainya. Burung-burung yang sejenis selalu terbang bersama-sama. Jadi, tidak perlu dipilih yang mana yang akan kau jadikan sahabat nanti. Jika pada akhirnya hatimulah yang akan memutuskan bahwa seseorang itu cocok dijadikan teman. Tapi ingat sekali lagi, ia harus berakhlak yang baik, karena iman dan kebahagiaanmu sedikit banyak akan dipengaruhi oleh sahabatmu tersebut. Sahabat sebagai pembuka hati. Seperti telah sering dikatakan sebelumnya, jika kita mengalami musibah berarti ada satu batu besar yang menghalangi jalan kita. Kita tidak bisa melihat dengan jelas, tidak bisa berpikir dengan jernih, dan tidak bisa bersikap dengan baik. Saya sering sekali mengalami hal semacam ini. Jika saya tidak sedang bersedih, saya mudah sekali memberi nasihat kepada teman-teman yang mengalami kesulitan. Bahkan saya sering berkata kepada mereka, "Ah, kamu ini baru begitu saja sudah bersedih. Yang kamu alami itu cuma soal kecil, semua orang bisa mengatasinya." Memang benar, tetapi itu jika kita melihatnya dari luar, dari kacamata orang ketiga, dari orang yang tidak ikut mengalami kesedihan itu. Tetapi sebaliknya, jika saya sedang mengalami kesedihan, semua masalah sepertinya terasa besar sekali dan tidak ada jawabannya. Saya pernah mengalami suatu kesedihan yang saya rasa sangat berat, sehingga hati ini sakit rasanya. Pada suatu hari, saya menelpon seorang teman lama dan menceritakan masalah yang saya hadapi. Kebetulan teman tersebut dulu juga pernah minta nasihat pada saya saat ia sedang ada masalah. Di akhir percakapan, saya bertanya kepadanya, "Apa nasihat yang dulu pernah aku berikan ke kamu?" Saat dia mengatakannya, saya baru sadar bahwa nasihat itu adalah nasihat yang sebenarnya berguna untuk masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Ironis, bukan? Jadi, sahabat juga bermanfaat untuk membuka hati kita yang sedang tertutup oleh kesedihan. Memang, jika kita tidak sedang sedih, kita akan menganggap kesulitan orang rasanya kecil sekali. Tapi, jika kita terlibat sendiri di dalam kesedihan itu, rasanya semua terasa besar dan berat. Mintalah pendapat orang lain untuk membuka hatimu kembali. Sebenarnya, kau mungkin sudah tahu jawaban dari masalahmu, tetapi karena kini pandanganmu sedang tertutup oleh batu besar itu, kau tidak bisa mengatasi diri dengan baik. Menangislah. Orang kuat bukanlah orang yang tidak pernah menangis. Orang kuat adalah orang yang mengakui bahwa dirinya lemah. Seperti telah dijelaskan pada bab 1 sebelumnya, menangis adalah salah satu fitrah manusia jika ditimpa musibah atau kesedihan. Menangis juga bermanfaat untuk melepaskan segala beban yang ada di hati kita, asal dilakukan secara wajar. Jadi, jika kau memiliki masalah yang sangat berat, menangislah. Keluarkan semua air matamu. Keluarkan semua unek-unek dan ganjalan yang ada di hatimu saat menangis. Jangan ada yang ditahan-tahan lagi. Keluarkanlah semuanya. Kau bisa menangis sendiri di kamar yang terkunci, atau menangis di hadapan orang-orang yang kau percayai. Apakah itu orang tua, kekasih, saudara, sahabat, dan sebagainya. Tidak usah merasa malu. Mereka mengerti kau sedang sedih.
Mereka malah akan bersimpati dan memberikan kata-kata penyejuk maupun jalan keluar. Tetapi yang saya anggap paling baik adalah menangis sendirian di hadapan Sang Pencipta. Jika kau melakukan ini, sebenarnya Allah tengah menurunkan limpahan rahmat dan nikmat yang tidak terhingga untuk dirimu. Kau tidak perlu menyediakan waktu khusus untuk menangis. Kapan saja kau merasa sedih, seperti misalnya saat sedang sholat atau saat sedang berdoa, menangislah. Menangislah dan sesalilah semua kesalahan yang mungkin pernah kau lakukan pada diri sendiri maupun kepada Allah. Satu lagi hal yang memiliki keistimewaan tersendiri adalah menangis di saat sedang bersujud. Sebenarnya, saat bersujud itu adalah saatnya manusia paling dekat dengan Tuhannya. Jadi, keluarkanlah semua apa yang ingin kau utarakan. Apakah kau ingin menangis, menyesali kesalahan, bertobat mohon ampun, melampiaskan kesalahan, atau meminta pertolongan Allah? Lakukanlah semua sambil bersujud. Quran Surat Al-Isra ayat 109 yang artinya, dan mereka bersujud sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Insya Allah, setelah menangis di hadapan Allah, hati rasanya akan lebih tenang dan pikiran akan lebih terbuka. Yakinkan kepada dirimu bahwa Allah mendengar dan melihat tangisanmu. Allah akan memberi jalan keluar yang terbaik kepada hambanya yang mau menyesali kesalahannya dan memohon pertolongan kepadanya. Saatnya ke dokter. Jika masalahmu begitu berat dan kerabat atau teman-temanmu tidak bisa memberimu jalan keluar yang kau anggap baik, mungkin inilah saatnya kau pergi ke seorang psikiater yang telah berpengalaman. Para psikiater telah terdidik dan terlatih secara profesional untuk menangani masalah-masalah kejiwaan yang rumit, yang mungkin salah satunya sama dengan kasusmu. Loh, saya kan tidak gila, kenapa saya harus ke psikiater atau ahli jiwa? Hal inilah yang sering disalahartikan oleh kebanyakan orang, sehingga mereka menjadi malu atau takut untuk ke dokter. Psikiater atau dokter ahli jiwa bukanlah dokter yang menangani orang gila. Mereka juga bukan dukun, di mana kau bisa meminta hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka adalah pakar yang terlatih menangani masalah-masalah kejiwaan yang dialami oleh manusia. Masalah kejiwaan ini sangat bermacam-macam, tetapi intinya adalah masalah yang biasanya membuat hidup menjadi tidak tenang. Psikiater yang baik pasti akan menyediakan waktu yang cukup untuk mendengar dan memberi nasihat kepada para pasiennya. Mereka juga akan memberikan obat-obatan yang mungkin berguna untuk sedikit menenangkan dirimu. Psikiater yang baik akan selalu ingat kepadamu dan masalah yang kau hadapi. Mereka juga peduli akan kesembuhanmu. Jadi carilah psikiater yang cocok dan pas sesuai dengan masalahmu. Kesimpulan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Meminta pertolongan kepada orang lain bukanlah suatu hal yang memalukan. Justru itu disarankan dalam agama Islam. Manusia hidup tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan orang lain. Apa yang tidak kita miliki mungkin dimiliki oleh orang lain. Begitu juga sebaliknya. Jika kita sedang bersedih, mungkin orang lain sedang senang sehingga kita bisa membagi kesedihan kita dengannya, dan dia bisa membagi kesenangannya dengan kita. Bagilah beban dirimu kepada orang lain. Insya Allah, masalah dan kesedihan yang kau alami sekarang akan berkurang beratnya. Hanya dengan menceritakan masalah kepada orang lain, akan dapat menolong mengobati separuh masalah yang ada di dalam hati. Cari juga teman yang baik, karena teman yang dapat memberi pertolongan dan simpati di saat kita membutuhkannya, teman juga dapat mempengaruhi iman dan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Yang terakhir, kau bisa saja meminta simpati dari banyak orang, dari sahabat, kekasih, dokter, atau siapa saja. Tetapi ingatlah suatu hal di bawah ini. Seberapapun banyaknya kau minta simpati kepada orang lain, pada akhirnya yang dapat menolongmu adalah dirimu sendiri. Ingat, bagilah beban hatimu dengan orang lain. Carilah teman yang bisa menjadi tempat berbagi suka dan duka. Menangislah, karena menangis itu bermanfaat. Doa, Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikanlah aku teman sejati yang bisa menolongku di dunia maupun di akhirat nanti.
Bukalah hatiku di dalam mengatasi kesedihanku. Sesungguhnya Engkau yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Amin.